Saya di sini akan melakukan kegiatan coaching bersama guru sejawat, yakni Ibu Anis, guru kelas 3 SDN 1 Karanganyar, Kecamatan Selagainingga, Kabupaten Lampung Selatan. Bagaimana kabarnya Bu Anis? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Anis. Nah Bu Anis, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Kita di sini akan melakukan kegiatan coaching terkait pembelajaran Ibu di kelas. Mungkin saya akan meminta waktu Ibu 10 menit atau 15 menit untuk kita berbincang-bincang ya Bu ya. Ya, baiklah Bu, kira-kira dari pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan atau yang akan Ibu lakukan, apakah tujuan yang ingin Ibu capai pada saat kegiatan pembelajaran itu? Pada saat kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu, saya ingin di kelas saya itu kondusif, baik dari waktunya, tempatnya, dan dalam pelajarannya juga. Kalau di sekarang ini kan seperti contohnya kita masih kekurangan sarana buku gitu. Jadi buku yang ada di kelas ini hanya ada beberapa. Kalau misalkan untuk setiap orang punya buku itu tidak. Nah, terus kalau misalkan satu bangku, satu buku juga ternyata masih belum cukup untuk itu. Saya ingin sih kalau untuk dalam waktu dekat ini itu bukunya diperbanyak gitu dari sekolah. Jadi Ibu ingin sekali kondisi kelas yang kondusif, salah satunya adanya kelengkapan buku yang bisa digunakan lebih banyak lagi ya Bu ya. Nah kira-kira kondisi sekarang ketika idealnya itu seperti itu, kondisi yang lengkap, bukunya cukup. Nah, sekarang kondisinya berapa Bu? Skornya berapa? Kalau dari skor di keadaan yang sekarang itu ya, saya rasa 6 atau 7 sih. Ibu ingin meningkatkan ke berapa Bu? Saya ingin meningkatkan skornya itu paling tidak di angka 8. Jadi bukunya lebih lengkap gitu Bu, dan kondisinya lebih bagus. Kira-kira apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kondisi 8 itu Bu? Apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk saat ini karena keterbatasan buku, mungkin saya di kegiatan sehari-hari saya melengkapinya dengan literasi yang saya dapatkan di internet atau mungkin dari buku-buku lama yang dari kurikulum yang lama tapi masih berkesinambungan dengan kurikulum yang sekarang. Jadi masih menggunakan apa yang ada aja gitu. Dan untuk misalkan untuk kegiatan-kegiatan belajar latihan dan sebagainya itu bisa di print gitu, karena alhamdulillah sekarang kita sudah punya printer dan yang lain yang kapasitas yang mencukupi, dan anak-anak juga bisa menggunakan itu. Berarti Ibu salah satu langkahnya Ibu menyediakan buku yang ada yang sesuai dan menambah dengan print out gitu ya. Kira-kira ada strategi yang lain, misalnya Ibu mengusulkan pihak sekolah? Ya, itu juga saya kebetulan sudah mengusulkan itu kepada pihak sekolah, tapi mungkin dari pihak sekolah banyak hal juga yang harus dicukupi, jadi tidak bisa dengan cepat itu semua Realisasi gitu ya, karena banyak anggaran yang masih butuh disesuaikan dengan anggaran sekolah kita ya Bu ya. Jadi kira-kira selain melakukan usulan itu pada kepala sekolah, kemudian print out, menggunakan buku yang sesuai, itu Ibu masih membutuhkan dukungan dari apa dan dari siapa begitu yang masih dibutuhkan dukungan untuk mencapai kondisi yang Ibu inginkan tadi? Untuk mencapai kondisi yang saya inginkan, saya tentunya butuh dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di sekolah ini ya, termasuk anak, guru yang ada dan juga kepala sekolah di sekolah gitu. Jadi agar kegiatan belajar itu kondusif dan menyenangkan, saya kira kita juga punya alat ya Bu ya, termasuk salah satunya kan buku. Kalau misalkan buku saja kurang dan anak-anak dengan kurangnya buku, biasanya anak-anak itu akan lebih banyak terdistraksi dengan mainan-mainannya mereka sendiri gitu. Mau menulis atau membaca
karena satu untuk berbanyak gantian mereka jadi malas belajar, terus jadi malas membaca, terus rebutan gitu. Berarti ibu membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, termasuk siswa itu sendiri dan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah ibu ya. Kira-kira kapan ibu bisa melakukan strategi-strategi yang ibu rencanakan tadi terkait dengan pembelajaran, pengadaan buku? Kapan ibu mulai lakukan itu? Untuk pengadaan buku, tentu kalau pengadaan buku yang dengan banyak itu pasti butuh dukungan langsung dari pihak sekolahnya, baik dari kepala sekolah dan anggaran yang ada. Jadi itu akan menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan. Tapi kalau untuk strategi lain di mana itu seperti penggunaan apa yang ada gitu, itu sudah saya lakukan sejak semester awal. Terima kasih Bu. Berarti kesimpulannya ibu akan melakukan secepatnya ya Bu ya, ketika membutuhkan untuk penambahan melalui teknologi atau buku yang masih ini bisa menggunakan itu. Dan semoga ibu sekolah segera merealisasikan permintaan ibu tersebut sehingga tujuan kenyamanan di kelas, pembelajaran yang kondisif bisa tercapai Bu ya. Sepertinya itu dulu pertanyaan dari saya Bu. Semoga nanti pas pembelajaran ibu sudah dapat melakukan langkah-langkah yang ibu rencanakan, kemudian kelas yang ibu harapkan dapat terrealisasi. Walaupun belum terrealisasi, kita dapat berbincang-bincang ke depannya lagi dengan pihak sekolah, dengan saya jika tentunya bisa. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih.
secara aktif. Dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan tertutup. Nah, dari tiga itu mungkin nanti Bu Yulia ada kompetensi yang mana yang paling diutamakan dari ini. Nah, untuk itu silakan monggo Ibu berdialog dengan Bu Anis ini terkait dengan supervisi yang sudah dilakukan. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Anis. Gimana kabarnya Bu Anis hari ini? Panas. Sehat itu kan? Terima kasih Bu Anis ya sudah menyempatkan waktu bertemu lagi dengan Ibu ya terkait dengan kegiatan pembelajaran kemarin yang kita lakukan di sana. Di sini Ibu mau minta waktu Bu Anis sekitar 10 atau 15 menit kita untuk ngobrol-ngobrol terkait pembelajaran Bu Anis ya. Terima kasih atas kesediaannya Bu Anis sebelumnya. Bu Anis kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, menurut Bu Anis adakah kendala atau tujuan yang belum tercapai atau ada hal-hal yang menghambat ketika Bu Anis melakukan kegiatan pembelajaran? Di kelas ketika saya melakukan pembelajaran bersama anak-anak, insya Allah sudah tercapai. Hanya saja ada kendala-kendala dalam pembelajaran itu, seperti anak-anak yang banyak bergerak ya, jadi main sana, main sini, lari-lari gitu. Ada juga yang tidak bisa diam mulutnya, Aktif gitu ya, teriak-teriak, terus bicara sendiri, ya, banyak mengajak ngobrol teman-temannya. Gitu. Kendala yang sering terjadi yang seperti itu. Baik Bu Anis, jadi ada kegiatan atau kondisi kelas yang mungkin belum belum maksimal. Kira-kira tujuan Bu Anis, kondisi ideal yang bagaimana sih yang ingin Ibu rasakan? Yang ingin saya rasakan ketika dalam pembelajaran di kelas itu suasana kelasnya yang nyaman, kondusif, anak-anak memperhatikan dengan penjelasan yang bisa dijelaskan, tidak saling ngobrol sendiri pengennya. Tapi karena kebetulan saya juga ada di kelas bawah, jadi sepertinya agak sulit mengkondisikan anak-anak yang anteng, rapi gitu. Kira-kira menurut Ibu tindakan apa yang akan Ibu lakukan agar kegiatan tersebut nantinya ke depan lebih baik Bu, ke depan? Ke depannya dan lebih baik mungkin saya ini ya Bu ya, harus lebih bervariasi lagi dalam memberikan pengajaran, seperti lebih banyak kegiatan atau games yang mereka itu aktif, penasaran gitu. Jadi kalau udah mulai, kalau di awal ini belajarnya seperti ini gitu, kalau udah males gitu langsung akan ngajak teman-temannya yang lain untuk main aja yuk. Jadi kalau misalkan saya punya sesuatu yang baru yang belum pernah saya bawakan ke kelas, nah itu mereka akan
bikin juga games-games yang sebelumnya belum diterapkan, belum ada di kelas, itu diterapkan ke anak-anak, itu juga bisa menjadi strategi tambahan lagi untuk pembelajaran kedepannya ya Bu ya. Benar sekali Bu, jadi Ibu akan memberikan apresiasi, kemudian game yang lebih bervariasi lagi untuk meningkatkan minat siswa dan juga kondisi yang lebih kondusif kegiatan pembelajaran itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, rencana tindak lanjut apa supaya Ibu bisa melakukan hal tersebut? Apakah contoh seperti Ibu mengikuti pelatihan, atau Ibu menyediakan media, atau tindak lanjut yang bagaimana yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti setelah melakukan kegiatan pembelajarannya kemarin nih? Kan sudah tahu Ibu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan. Nah, tindak lanjut apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya? Kalau yang saya rutin hampir setiap mau pembelajaran itu saya lakukan adalah menonton video pembelajaran dari YouTube atau video-video di TikTok seperti itu. Jadi saya cari referensi cara belajar atau materi belajar, cara penyampaian materi yang lebih menarik untuk siswa-siswa untuk anak didik. Itu yang rutin saya lakukan di hampir setiap hari. Nah, kalau yang tambahannya yang saya inginkan itu ada pelatihan gitu, pelatihan untuk guru-guru, pelatihan agar dapat membawa kelas itu lebih menarik dan nyaman dan diperhatikan. Baik Bu, jadi itu tindak lanjut yang akan aku lakukan, membutuhkan pelatihan tambahan lagi dan selalu mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan dengan referensi dari media-media yang sesuai ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan dengan saya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, kemudian kita berdiskusi lagi pada kali ini, bagaimana perasaan Ibu yang Ibu rasakan? Saya merasa lebih tenang ya, karena ada yang bisa diajak berdiskusi gitu. Jadi apa yang saya masih kurang atau yang di kelas itu saya salah melakukan yang saya sampaikan ke anak-anak itu ada teman diskusi yang bisa membenarkan atau memberi masukan. Ya sangat menyenangkan. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin itu cukup pertanyaan dari saya dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anis dan semangat selalu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kedepannya. Semoga tindak lanjut Bu Anis dan rencana-rencana yang lainnya dapat tercapai. Dan kedepannya ketika Bu Anis membutuhkan bantuan dari saya, baik itu diskusi atau konsultasi atau bersama berkolaborasi, saya siap untuk membantu kita bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran kita. Oke, terima kasih Bu Anis ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Yulia sudah melakukan berdialog dengan Bu Anis tadi. Apa yang sudah saya perhatikan selaku konsultan ini sudah sesuai dengan kita. Nah, dari percakapan tadi, kompetensi apa yang ditunjukkan dari tiga itu mana yang paling utama? Ya. Dari saya atau dari Bu Anisnya Pak? Dari Bu Anisnya. Dari percakapan kami berdua tadi. Secara umum apa mendengarkan secara aktif atau mengajukan pertanyaan tertentu? Dari beberapa percakapan barusan tadi dengan Bu Anis, itu yang saya tangkap adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi supaya kompetensi yang ada di diri Bu Anis itu beliau bisa menggali dan bisa menemukan sendiri, dan beliau bisa dari pertanyaan yang saya sampaikan beliau ternyata menemukan ide-ide yang lebih baik lagi gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi dari apa yang sudah ditanyakan, harapan ke depan Bu Yulia nanti kalau sudah jadi GB guru penggerak, siapa tahu jadi kepala sekolah, dengan adanya coach ini sudah terbiasa. Harapannya Ibu bagaimana? Harapan saya ketika ke depan saya sudah menjadi guru penggerak, saya ingin benar-benar menggali potensi diri saya sendiri terlebih dahulu Pak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya dari diri kita, dari sarana, dari sekolah itu yang ada. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan guru sejawat, dengan siswa juga, dengan stakeholder yang lainnya, supaya benar-benar kita sama-sama saling bisa
menggali potensi masing-masing secara kolaboratif sehingga apa tujuan kita visi misi sekolah bisa tercapai gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Yulia. Terus perasaan Ibu dengan percakapan ini? Perasaan saya itu ternyata banyak hal-hal yang tidak terduga yang menyenangkan. Jadi ketika kita berdiskusi baik dengan guru sejawat itu akan menimbulkan pemikiran yang kritis. Ketika ada hal yang baik kita bisa belajar dari itu, ketika ada hal-hal yang kurang baik kita bisa saling memberi masukan dan memperbaikinya secara bersama-sama. Jadi rasanya itu ingin selalu ngobrol seperti ini Pak. Jadi obrolannya itu lebih bermanfaat dan sesuai dengan tugas kita sebagai guru. Oke, terima kasih Bu Yulia.